Oke. Kenapa Mas Hensat? Enggak, kalau saya lebih memilih bahwa fenomena Jakarta ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi partai politik. Bahwa Anda boleh mengajukan nama, tapi kalau rakyat nggak suka, rakyat bingung, akhirnya partisipasinya rendah. Kan kalau kita secara objektif lihat, dari 6 orang tokoh yang maju ke Pilkada Jakarta, itu Rano Karno yang paling dikenal. Tidak Pram, tidak Ridwan Kamil, tidak Suswono, tidak Bang Dharma, tidak Mas Kun. Rano Karno lah yang dinilai. Yang diperbincangkan banyak juga adalah Rano Karno, itu kejelian PDI Perjuangan. Tapi kan yang justru kita harus lihat adalah kenapa partisipasi politik di Jakarta yang katanya rakyatnya adalah rasional, yang katanya kritis-kritis, justru sangat rendah. Kalau memang itu diamini bahwa Jakarta rakyatnya kritis terhadap politik, maka ini sebuah hal yang negatif sekali dalam pelaksanaan pilkada, apalagi di ibu kota. Terlepas itu 1%, 2%, hanya 52%, 53% yang ikut, itu menurut saya sebuah catatan yang buruk sekali. Nah itu yang harusnya dicari oleh partai politik, kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua ya, tadi tentang KPU. Ini kan masalah label. KPU adalah penyelenggara. Jadi apapun data yang dikeluarkan oleh KPU, pasti akan digunakan oleh siapapun kandidatnya untuk menggunakan data itu sebagai alasan kemenangan. Klaim, karena KPU adalah labelnya. Siapa lagi yang paling capable mengeluarkan data? Kan tidak kedai kopi juga, tidak LSI juga gitu. Ya KPU adalah yang paling kredibel. Selama kemudian label itu ada di data, maka wajar kalau kemudian PDI Perjuangan mengklaim itu. Wajar juga kalau kemudian Mas Asrio agak bingung-bingung juga. Apalagi sampai hari ini keterbatasan komunikasinya KPU Jakarta itu terlihat sekali. Memang harusnya tidak boleh berlama-lama dalam polemik data ini. Karena nanti bila hasilnya berbeda, betul. Kekisruhannya akan terjadi lagi. Gitu kira-kira. Dua narasumber kita berasal dari Komisi Pemilu ya, yang mengurusi hal pemilu, Komisi 2. Nanti kita minta tanggapan dari Kang Saan dan juga Bang Doli. Tapi sebelum itu, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa dengan rendahnya partisipasi pemilih di DKI Jakarta, bagaimana kalau seandainya ternyata worst case-nya adalah masuk ke putaran kedua? Apakah nafasnya masih panjang untuk setiap kubu, dan nanti apakah justru ini akan semakin mempengaruhi, memberikan dampak negatif terhadap partisipasi pemilih? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.